Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Maulidia dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian sebagai mahasiswa baru Universitas Purworejo, Madura. Saat ini saya akan menyampaikan orasi tentang kebebasan bersuara atau ditangkap karena kata refleksi mahasiswa di tengah demokrasi yang terkekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya berdiri di sini, bukan sebagai orang yang paling tahu, tapi sebagai bagian dari generasi yang bertanya, benarkah kita sudah merdeka? Kita sering diajarkan bahwa Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Tapi mengapa di tahun ini masih ada orang yang ditangkap hanya karena menyuarakan isi pikirannya? Apakah kemerdekaan hanya soal lepas dari penjajahan asing? Atau juga tentang bebas menyampaikan pendapat tanpa rasa takut? Di era globalisasi seperti sekarang, semua orang bisa bicara. Lewat story, tweet, caption, semua bisa jadi bentuk perlawanan. Tapi sayangnya, kebebasan bersuara itu masih penuh syarat. Kita boleh bicara, asal tidak menyentuh yang terlalu sensitif. Kita boleh menyampaikan pendapat, asal tidak terlalu keras, kritis, dan terlalu jujur. Kita hidup di zaman di mana jari bisa lebih berbahaya dari senjata, di mana kata-kata bisa membuat seseorang dipanggil, dibungkam, bahkan dipenjara. Mari saya ajak kita semua mundur sebentar. Masih ingatkah kalian pada kasus mahasiswa asal Lampung bernama Bima yang sedang berkuliah di luar negeri? Ia mengkritik infrastruktur Lampung melalui TikTok. Apa balasannya? Bukan diskusi ataupun klarifikasi, tapi ancaman pelaporan dan intimidasi. Hanya karena dia menginginkan jalan yang lebih baik untuk tanah kelahirannya. Apakah seperti itu cara negara menyambut cinta dari rakyatnya? Di tahun ini pula, salah satu mahasiswa GMNI Surabaya mengalami patah tulang dan luka robek karena kena semprotan water cannon saat demo tolak UU TNI. Dia nggak anarkis, tapi malah jadi korban sasaran. Kalau menyampaikan pendapat saja dibalas dengan kekerasan, lalu demokrasi kita ini artinya apa? Tak berhenti di situ. Pada bulan Juni 2025, aksi menolak tambang nikel di Raja Ampat berlangsung. 2 orang kembali diamankan, bukan karena kekerasan, tapi karena keberanian menyuarakan suara rakyat. Salah satunya adalah anggota LBH dan mahasiswa Papua. Teman-teman, sejak kapan mempertanyakan jadi kejahatan? Sejak kapan peduli jadi sesuatu yang harus dibungkam? Padahal siapa lagi yang bisa bersuara kalau bukan kita, mahasiswa? Sejak dulu, mahasiswa dikenal sebagai penyambung lidah rakyat. Suara mahasiswa seringkali dianggap sebagai ancaman karena mahasiswa adalah bagian dari nadi demokrasi. Dan ketika nadi itu ditekan, demokrasi akan merana. Lalu, kalau sudah begini, kita harus berpikir, siapa yang akan lahir menjadi Habibie baru bila berpikir kritis dianggap kriminal? Siapa yang akan menjadi Kartini masa kini bila menyuarakan kegelisahan bisa dipolisikan? Apa gunanya pendidikan tinggi kalau keberanian menyampaikan kebenaran justru dibungkam? Teman-teman semua, bangsa ini berdiri karena ada yang berani bersuara, berani melawan ketidakadilan, dan berani berkata cukup sudah. Hari ini, suara kita mungkin memang kecil,
Tapi jika bersatu, suara kecil itu bisa mengguncang tembok kekuasaan. Jangan biarkan ketakutan membungkam kita. Jangan biarkan sejarah mencatat bahwa kita memilih diam saat kebenaran berteriak meminta dibela. Teruslah nyalakan keberanian, terus jaga suara keadilan. Karena selama kita masih peduli, harapan itu belum mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup keadilan.